Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian Covenant City Church. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat sebuah renungan dari kitab Mazmur. Dan mungkin saudara yang sudah lama bergereja dan mungkin di gereja lama saudara pernah mendengar cuplikan dari Mazmur yang akan kita baca bersama-sama dalam lagu ini. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya saudara mungkin sudah familiar dengan lagu itu, dan lagu itu diambil dari Mazmur yang akan kita baca bersama-sama hari ini, yaitu di Mazmur pasal 84. Mazmur 84 ayat 11 sampai 13. Mari bersama-sama kita buka firman Tuhan kita dari Mazmur pasal 84 ayat 11 sampai 13. Dan inilah firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita tinggal di tengah-tengah dunia yang mengedepankan sebuah tolak ukur untuk keberhargaan dan penerimaan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita mungkin melihat tolak ukur ini dalam berbagai macam hal. Bisa saja tolak ukur ini kita lihat dalam kekayaan. Orang yang punya uang lebih banyak itu bisa saja lebih dihargai daripada orang yang mungkin punya uang pas-pasan atau tidak punya uang sama sekali. Orang yang punya kekayaan lebih, kita lihat mungkin memiliki hidup yang lebih nyaman, hidup yang lebih mudah daripada orang yang tidak memiliki uang. Orang yang memiliki kemampuan tertentu mungkin lebih dihargai, dan orang-orang ini bisa saja lebih disanjung, lebih ditinggi-tinggikan, dielu-elukan daripada orang yang mungkin kemampuannya biasa-biasa saja. Orang yang punya prestasi, kedudukan yang lebih tinggi, itu bisa saja orang yang dihargai, orang yang dipandang lebih daripada orang yang tidak memiliki jabatan. Seorang direktur pastinya akan lebih dilihat daripada seorang cleaning service di sebuah tempat pekerjaan, bukan? Nah saudara, ini adalah standar-standar yang seringkali kita kenakan di dalam diri kita sendiri. Mengapa? Karena secara tidak langsung kita menginginkan sebuah penerimaan. Kita menginginkan sebuah kepuasan di dalam hati kita, di dalam batin kita, yang kita pikir itu dapat kita capai kalau kita memiliki kekayaan, kalau kita memiliki prestasi, kita memiliki kemampuan tertentu. Memang betul dunia seakan menghargai itu semuanya. Tapi saudara, apakah betul hal-hal tersebut dapat benar-benar memberikan damai sejahtera, dapat memberikan keberhargaan dalam hidup kita? Jika kekayaan dapat memberikan penghargaan dalam kehidupan kita, seberapa besar kekayaan yang harus kita kumpulkan? Bukankah kalau kekayaan sebanyak apapun, lalu kita melihat orang lain yang lebih kaya, kita tetap masih akan merasa tidak puas? Kita masih tetap akan merasa iri hati dengan mereka? Kalau dengan prestasi, kita mungkin sudah bisa mencapai prestasi tertinggi, baik itu di dalam perusahaan kita, baik itu di tengah-tengah masyarakat. Tapi seberapa lama prestasi itu akan memberikan kenyamanan bagi kita, memberikan kebanggaan bagi kita? Mungkin hanya bertahan beberapa bulan, beberapa tahun, dan ketika kita melihat hal tersebut bukan lagi menjadi hal yang spesial, kita menjadi bosan, dan kita merasa kita tidak berharga lagi. Dan saudara, dunia mungkin menjanjikan keberhargaan, tetapi sebetulnya dunia tidak dapat memberikan keberhargaan tersebut. Dunia malah akan membawa kita menjadi lelah. Kita mengejar hal-hal yang kita pikir berharga padahal sebetulnya tidak. Nah, apa kaitannya dengan Mazmur yang baru saja kita baca ini? Nah, Mazmur ini saudara-saudara adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh para
orang-orang Israel yang pada waktu itu melakukan pilgrimage atau melakukan ziarah ke Yerusalem, atau pada waktu itu mereka melakukan ziarah ke Bait Allah. Dan di sini mereka itu bernyanyi, mengharapkan satu ketenangan, mereka mengharapkan satu penghargaan yang mereka percaya mereka dapatkan saat mereka berdiam di dalam Bait Allah. Dan Bait Allah tersebut yang kita tahu itu adalah simbol dari hadirat Allah. Dan dengan kata lain, satu pengharapan, satu kerinduan dari orang-orang Israel yang mengenal Tuhan pada saat itu adalah bahwa mereka dapat berdiam di dalam hadirat Allah setiap saat. Itu dia kenapa dikatakan di ayat 11, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah, saudara, kalau kita perhatikan, di situ ada kata lebih baik 1 hari di pelataran, ya, dan 1 hari berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Sebenarnya, saudara, dua lokasi ini adalah lokasi yang kita bilang ini lokasi terluar dari Bait Allah. Dan biasanya kalau orang berdiri seperti di ambang pintu rumah, itu biasanya bukan orang yang memiliki satu jabatan yang menarik atau memiliki satu posisi yang menarik. Orang tersebut mungkin bisa jadi adalah orang yang memiliki posisi terendah di dalam sebuah istana atau di dalam sebuah rumah pada saat itu. Tapi si pemazmur ini berkata, itu jauh lebih baik daripada ia berada di tempat lain. Itu jauh lebih baik daripada dia diam di tengah-tengah kemah orang fasik. Jauh lebih baik ia tidak menjadi apa-apa di hadirat Tuhan daripada ia menjadi seseorang yang ada menjadi bagian dari orang-orang fasik di dunia ini. Karena saudara, si pemazmur ini mengerti dan melihat satu hal yang sangat esensi. Di ayat 12 katakan, karena Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Tuhan sendirilah, saudara-saudara, yang mampu memberikan dia fokus kehidupan, yang mampu menjaga kehidupannya. Hanya Tuhan sendirilah yang dikatakan sebelumnya dapat memberikan kasih dan kemuliaan yang membuat kita berharga di matanya. Dan dikatakan lebih lagi, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Tuhan menyatakan ini kepada orang-orang yang tidak bercela. Itu dimaksudkan adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Orang-orang yang Tuhan nyatakan janjinya kepada mereka, yaitu kepada kita semuanya. Dan pada saat ini, saudara-saudara, hadirat Allah, Bait Allah, memang secara fisik, secara bangunan tidak ada lagi di tengah-tengah kita pada saat ini. Tetapi manifestasi dari Bait Allah tersebut tidak hilang. Hadirat Allah bahkan lebih baik pada saat ini ketimbang pada zaman Israel pada waktu itu. Karena Bait Allah, kehadiran Allah di tengah-tengah kita sudah dinyatakan saat anak Allah Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini dan berdiam di tengah-tengah kita. Manifestasi Bait Allah ini dinyatakan, digenapi pada saat Kristus mati bagi kita semuanya dan bangkit pada hari yang ketiga membawa kemenangan atas dosa dan maut. Ia membawa kemenangan atas dunia ini. Dan Allah yang begitu dahsyat, yang begitu mulia, ia memilih kita, mengangkat kita menjadi anak-anaknya, menyucikan kehidupan kita, sehingga senantiasa kita dapat hidup di dalam hadirat Allah senantiasa. Dan inilah keberhargaan kita, saudara-saudara. Inilah hal yang lebih baik daripada kita mencari keberhargaan diri kita daripada hal-hal lain. Mungkin bukan hanya lebih baik, inilah keberhargaan yang sesungguhnya. Inilah janji yang tidak palsu. Dan saudara, hari ini, melalui firman hari ini, mari saudara kita kembali melihat kepada Sang Mesias. Kita melihat kembali kepada Bait Allah yang sesungguh-sungguhnya. Dan menyerahkan hidup kita setiap hari, setiap waktu untuk diliputi, dinaungi, dan dapat berdiam di dalam hadirat Allah. Di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam apapun yang kita lakukan, hadirat Allah dikatakan akan terus menaungi dan menyertai kita. Dan sehingga di situ kita melihat Tuhan menyatakan kita sebagai orang-orang yang berharga. Mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih untuk peringatan-Mu. Sadarkan kami Tuhan, dan ingatkan kami bahwa Engkau adalah matahari dan perisai kami Tuhan, yang telah Kau nyatakan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang juga Tuhan berdiam di tengah-tengah kita pada saat ini. Dan Bapa, biar kami menyadari terus bahwa keberhargaan kami bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal daripada-Mu saja, bukan berasal dari usaha kami, tetapi dari anugerah dan kasih karunia-Mu semata. Terima kasih Bapa untuk renungan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.